Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi materinya mengenai noun atau kata benda. Sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berikutnya, pembahasan mengenai pembentukan kata benda atau noun singular menjadi plural. Secara umum, pembentukan dari singular menjadi plural itu ada dua jenis. Ada yang regular atau peraturan, yakni dengan menambahkan s ataupun is. Ada juga yang irregular atau dia tidak beraturan. Nah, biasanya kalau yang tidak beraturan itu sudah ada di kamus. Jadi kita bisa mengeceknya, bentuk perubahannya ada di kamus. Oke, kita masuk ke pembahasan satu persatu. Regular atau yang beraturan itu memiliki beberapa poin. Poin yang pertama adalah kata benda secara umum dengan menambahkan s dalam bentuk pluralnya. Jadi secara umum ketika kita ingin mempluralkan kata benda itu cukup menambahkan s. Contohnya apa? Book jadinya books, tree jadinya trees, wall jadinya walls, chair jadinya chairs. Itu ya, secara umum menambahkan s. Poin yang kedua, kata benda yang diakhiri dengan ch, sh, s, x, dan juga z, maka dia ditambahkan is. Contohnya, glass jadinya glasses, box jadinya boxes, watch jadinya watches. Berikutnya, kata benda yang berakhiran y. Sebelum y itu diawali huruf vowel, huruf hidup, maka dia cukup tambahkan s saja. Contoh, boy jadinya boys, key jadinya keys. Kalau diawali dengan konsonan, maka dia dirubah menjadi i terus tambahkan es. Lady jadinya ladies, candy jadinya candies. Yang keempat, kata benda yang berakhiran o. Ada dua pola, ada dua jenis. Dia tambahkan s, ada juga yang tambahkan is. Contohnya yang tambahkan s apa? Piano jadinya pianos, photo jadinya photos, video jadinya videos. Ada juga yang tambahkan is, contohnya tomato jadinya tomatoes, potato jadinya potatoes, buffalo jadinya buffaloes, hero jadinya heroes. Berikutnya yang kelima, kata benda yang berakhiran f ataupun fe itu polanya dirubah menjadi v terus tambahkan is. Contohnya apa? Leaf jadinya leaves, thief jadinya thieves, knife jadinya knives. Pengecualian, ada beberapa pengecualian, dia cukup ditambahkan s saja. Apa contohnya? Cliff jadinya cliffs, save jadinya saves, roof jadinya roofs. Cliff artinya jurang, save artinya tempat penyimpanan, roof artinya atap. Ini ya, ini contoh untuk yang dia cukup ditambahkan s, tidak dirubah menjadi vis. Nah, berikutnya kita masuk ke yang irregular, yang tidak beraturan. Teman-teman bisa cek bentuk perubahannya di kamus. Yang pertama, kata yang bentuk perubahannya tidak beraturan. Ini yang irregular, yang tidak beraturan. Contohnya apa? Child berubah menjadi children, mouse jadinya mice, man jadinya man, food jadinya feed, woman jadinya women, goose jadinya geese. Nah, teman-teman bisa cek di kamus, nanti ada misal ya. Kita coba yang child di sini. Nah, nanti di sini teman-teman bisa lihat
bentuk perubahan pluralnya menjadi children. Contoh lagi misal mouse. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bentuk perubahannya menjadi mice. Gitu ya, bentuk perubahannya menjadi mice. Kalau teman-teman cek semuanya itu nanti ada bentuk perubahannya. Itu yang pertama ya, yang bentuk perubahannya itu yang tidak beraturan. Ada juga yang irregular, itu bentuk singular dan bentuk pluralnya itu sama. Jadi dia singularnya bentuknya seperti itu, mau dirubah ke plural juga sama, bentuknya sama. Contohnya Pak, deer, rusa. Kita coba deer. Nah, kalau teman-teman cari deer, maka di sini disebutkan pluralnya berupa deer, sama. Singular sama pluralnya sama. Contoh lagi, sheep. Nah, sheep juga sama. Nanti teman-teman melihat bentuk pluralnya tetap tidak berubah, sama-sama sheep. Teman-teman bisa gunakan kamus yang lain. Yang biasa saya gunakan adalah kamus dari Cambridge. Dan juga teman-teman bisa gunakan, misal gunakan Oxford. Kita coba ya, misal sheep. Seperti contohnya tadi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini juga ada sheep, pluralnya berupa sheep juga. Gitu ya. Silakan nanti teman-teman gunakan kamus sesuai pilihan teman-teman semua. Oke. Yang ketiga, kata yang tidak memiliki bentuk singularnya. Jadi dia hanya memiliki bentuk plural saja, plural only. Contohnya apa? Glasses, kacamata, scissors, gunting, shorts, celana pendek, tongs, penjepit, trousers, celana panjang untuk British, pants, celana panjang untuk American. Oke, kita coba cari di kamus glasses. Oke, kalau teman-teman coba cek glasses, nanti di sini sudah menunjukkan plural noun. Sudah ada keterangannya dia adalah plural noun. Dia memang sudah menjadi kata benda yang bentuknya plural, tidak ada bentuk singularnya. Kalau kita bentuk glass, nanti dia mananya bukan lagi menjadi kacamata, tapi jadinya kaca saja. Gitu ya. Nanti akan berubah maknanya. Oke, contoh berikutnya adalah scissors. Scissors nanti di sini teman-teman juga akan menemukan dia berupa plural. Nounnya berupa plural. Scissors. Itu untuk merubah dari singular menjadi plural. Nah, nanti kalau ada soal, teman-teman bisa gunakan langkah seperti ini. Langkahnya adalah ketika kita ingin merubah singular menjadi plural, teman-teman bisa lihat kamus. Kita pastikan dulu apakah dia regular atau irregular. Nah, kalau ada di kamus, berarti dia adalah irregular. Tapi kalau nggak ada, berarti dia regular. Kalau regular, teman-teman tinggal menyesuaikan polanya, apakah akhirannya seperti ini, apakah seperti ini, dan seterusnya. Gitu. Yang pasti kita gunakan kamus terlebih dahulu untuk awal. Nanti lama-kelamaan teman-teman tidak perlu menggunakan kamus lagi kalau sudah sering mencarinya. Nanti akan hafal dengan sendirinya, insya Allah. Oke, contoh. Kita masuk ke contoh. A policeman is like a soldier. Seorang polisi itu seperti seorang tentara. Contoh yang kedua, a knife was bought by my friend. Sebuah pisau dibeli oleh teman saya. A boy plays a piano. Seorang anak laki-laki bermain sebuah piano. Oke, kita coba rubah semua yang berkaitan dengan noun. Jika nounnya berubah, noun dalam subjeknya berubah, maka secara otomatis verbnya nanti akan mengikutinya. Verbnya juga harus berubah menjadi plural. Contoh, a policeman ketika dipluralkan, teman-teman bisa cek di kamus. Oke, teman-teman bisa lihat di situ ada strip man. Oh, berarti di sini menunjukkan pluralnya, police-nya sama, tetapi man-nya berubah menjadi man. Is karena singular dirubah menjadi plural menjadi are. Like seperti
Like di sini bukan verb ya, like di sini adalah preposisi. Maka preposisi itu tidak ada perubahan. Soldier, kita coba cek. Teman-teman lihat di sini tidak ada keterangan bentuk pluralnya, maka soldier ini merupakan regular. Kalau regular berarti tinggal mengikuti pola yang ada. Oke, kalau teman-teman lihat di sini polanya akhirannya R. Oke, F, E, O, Y. Oke, tidak ada yang seperti ini. Berarti secara umum dia ditambahkan S saja. Oke, berarti kita cukup menambahkan S saja bentuk pluralnya. Contoh yang kedua, a knife was bought by my friend. Maka knife coba kita cari. Maka di sini akan keluar pluralnya adalah knives. Seperti yang sudah kita jelaskan di atas. Di sini juga kita sudah mencarinya. Knife berubah menjadi knives. Pluralnya was itu adalah were bought by my friend. Oke, kalau teman-teman cek di kamus nanti friend di situ tidak ada bentuk pluralnya, dia termasuk regular. Nah, regular di sini tidak akhirannya D, tidak ada pola yang sesuai. Maka dari itu bentuk perubahannya secara umum cukup ditambahkan S saja. Oke. A boy, kalau teman-teman cek di kamus nanti di situ tidak ada bentuk pluralnya, maka dia termasuk regular. Nah, regularnya teman-teman lihat ada Y, akhirannya Y. Akhirannya Y itu ada dua jenis pola, diawali dengan vowel, diawali dengan konsonan. Jika sebelumnya vowel maka cukup tambahkan S. Nah, di sini ada contohnya boy, sebelumnya O. Maka karena dia sebelumnya adalah vowel cukup tambahkan S saja. Berarti boys plays, pluralnya adalah play saja, S-nya kita hapus. Piano, jika akhirannya O, dia ditambahkan S ataupun IS. Nah, di sini ada piano, dia ditambahkan S. Untuk yang akhirannya O, teman-teman bisa cek di kamus. Contoh kita gunakan kamus Oxford. Nah, nanti di sini ada bentuk pluralnya. Pluralnya berupa pianos. Oke. Itu saja untuk materi perubahan singular menjadi plural. Kita masuk ke ringkasannya. Pembentukan kata benda dari singular menjadi plural itu ada dua jenis. Ada yang regular, ada yang irregular. Ada yang beraturan dengan cukup menambahkan S ataupun S, ada yang irregular yang tidak beraturan, dan ini bisa dicek di kamus. Secara umum untuk yang regular itu cukup tambahkan S, kecuali jika berakhiran CH, SH, S, X, Z, maka pluralnya ditambahkan IS. Kalau berakhiran Y, O, F, atau FE, maka ada yang ditambahkan S, ada yang juga ditambahkan IS. Sedangkan yang irregular itu ada yang perubahannya tidak beraturan, namanya adalah irregular noun. Ada juga yang bentuk singular dan pluralnya sama, gitu ya, singular sama pluralnya sama. Ada yang tidak memiliki bentuk singular atau tunggal, berarti dia hanya berupa plural saja, plural only saja. Gitu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Everyone can be better.